mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini ya. Hari Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 ya. Di tahun ajaran 2021-2022 ini Bu Irma harapkan semoga pada kesempatan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran matematika pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Berdoanya cukup di dalam hati, membaca surat Al-Fatihah, dilanjut dengan doa sebelum belajar. Yuk, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke. Anak-anak, kan Bu Irma ajarkan pada pagi hari ini adalah materi mengenai penjumlahan, ya. Penjumlahan pecahan campuran plus bilangan asli ya. Dengan bilangan asli, kemudian bagaimana cara menyederhanakan. Nah, Bu Irma minta, jadi begini anak-anak, pada kesempatan hari ini Bu Irma akan mengulas kembali materi menyederhanakan pecahan yang kemarin Bu Irma berikan sebagai tugas kalian. Ada beberapa siswa yang sudah paham, sudah mengerti, tapi ada juga beberapa siswa yang memang belum. Nah, maka dari itu untuk hari ini coba nanti kalian perhatikan ada beberapa contoh latihan menyederhanakan pecahan. Nah, biar kalian tahu menyederhanakan pecahan. Oke. Ada dua cara sebenarnya untuk menyederhanakan pecahan. Jadi begini anak-anak. Kalau suatu pecahan ya antara pembilang itu yang atas ya, dengan penyebut ya, misalkan seperti ini. 2 misalkan seperti ini. 2/6. Nah, kalian perhatikan di bagian atas. Ini namanya pembilang, ya kan? Kemudian yang ini namanya penyebut. Jadi kalau kalian menyederhanakan pecahan, di mana pembilangnya atau angka yang atas itu lebih besar, lebih kecil, bukan lebih besar, lebih kecil nilainya dibanding yang bawah atau dibanding penyebut, maka cara menyederhanakannya adalah bisa dengan membagi dengan bilangan yang sama. Contohnya ya 2/6. 2/6. Kira-kira 2/6 itu sama-sama bisa dibagi berapa, Cah? Ayo. Yang menjawab boleh untuk suaranya ya diaktifkan. Dibagi berapa? Ya, aku mau kok. Dibagi 2. Yang menjawab Mbak Meme ya? Iya. Nah, ya, jadi dibagi 2. Kalau pembilang kita bagi 2, maka penyebut wajib dibagi 2. Begitu ya. Boleh tidak? Misalkan begini, Bu, saya yang pembilang jelas, yang bagian atas, kurang jelas nih. Misalkan begini. 1/3, Bu. 1/3, Bu. Ya, sebentar. Misalkan begini ya. Bu, boleh enggak atas saya bagi 2, bawah saya bagi 3? Kan 6 bisa dibagi 3. Tidak boleh. Karena apa? Kalau atas kita bagi 2, maka bawah juga harus dibagi 2. Kalau atas kita bagi dengan 3, maka bawah juga harus kita bagi 3. Begitu nggih? Jadi pembaginya ini, angka pembaginya ini, itu harus angka yang sama. Paham nggih? Ya, sekarang kita cari 2 dibagi 2,
1. Oke. Kemudian 6 dibagi 2 berapa? 3. 3. Pintar. Bisa ya? Bisa ya? Nah, oke. Selanjutnya. Nah, untuk berikutnya, misal ini jika pembilang lebih besar daripada penyebut, contohnya ya, 13 per 4. Nah, ya, jadi ini kan namanya pembilang ya. Pembilangnya kok lebih besar daripada penyebut. Nah, kira-kira bagaimana? Pembilang lebih besar daripada penyebut. Berarti kita harus mengerjakannya atau menyederhanakannya dengan menggunakan porogapit. Ya, porogapit itu seperti ini nggih. Nah, di sini berarti 13 kita letakkan di sini, yang sebelah kiri kita tuliskan penyebutnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah 13 dibagi 4. 13 dibagi 4. Kalian masih ingat enggak? Kalau pembagian itu prinsipnya adalah kebalikan dari perkalian. Ya kan? Nah, misalkan kamu bingung, kalian bingung, iki caranya piye? Kalian boleh membuat orek-orekan di sebelahnya, misalkan seperti ini. 4 kali 1 sama dengan 4. Misalkan ini ya, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 kali 4. Nah, misalkan begini ya, sama dengan 16. Nah, maka caranya bagaimana? Kamu lihat di sebelah sini, yang Bu Irma beri tanda merah ini ya, konsep dalam perkaliannya misal. Nah, kalian bisa lihat ini. 13 dibagi 4. Berarti kamu harus tahu 4 ini dikali berapa yang hasilnya mendekati 13. Berarti 13 dibagi 4. Cari 4 ini kamu kali berapa yang hasilnya mendekati 13. Dikali berapa berarti? 4 kali 3. Ya, Usmar pinter. Berarti 4 kali 3. Nah, artinya bagaimana? 13 kalau kamu bagi 4, jawabannya adalah 3. Nah, tak ulangi nggih, 13 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, kalau sudah di atas seperti ini, ya, seperti ini, maka wajib dikalikan dengan 4 lagi untuk diturunkan ke bawah. Kelas 4 sudah diajarkan porogapit, nggih? Sudah pernah ya? Nah, ini kita tinggal mengulas. Oke, Birma lanjutkan. 13 bagi 4 kan 3. Kemudian 3 kita kali 4. Berapa tadi 3 kali 4? 12. Iya, Mas Umar. 12. Kalau sudah seperti ini, maka 2 ini kita apakan? 2 ini kita apakan? Kita kurangi. Ya, maka kita kurangi. Nah, 3 dikurangi 2, 1. Kemudian 1 dikurangi 1, 0. Karena 1 dikurangi 1, 0. 0 di depan tidak perlu kita tulis. Jadi jawabannya kan 3 dikurangi 2, 1. Nah, ini berarti kan sisanya ini ya. Ini 1 ya, sebentar. Nah, kita hapusnya dan rapi. Ini 1. Oke. Yang ini angka 1. Aku tidak tambahin kok kali. Ini ya. Nah, sekarang caranya bagaimana kalau sudah seperti ini? Kemarin ada yang mengirim jawabannya gini toh. Hanya berupa porogapit terus difotokan ke Bu Irma. Ya, untuk sementara kemarin ya, jawaban kemarin masih Bu Irma anggap oh ya sudah enggak apa-apa, kan masih latihan 1 kali. Nah, tapi nanti setelah pembelajaran Zoom ini, jawaban kalian kalau bisa
jangan hanya ini porogapetnya, tapi langsung ditulis hasilnya di sebelah sini ya. 13 dibagi 4. Nah, di sini kan ada pembilang nggih. 3. Hasilnya tadi lecah nggih. 13 dibagi 4 kan di atas ada angka 3. 3 kali 4 12. Kurangi hasilnya 1. 1 ini sebagai sisa. Jadi cara penulisannya bagaimana? Jangan sampai kalian terbalik nih. 3 kita tuliskan sebagai bilangan asli. Paham? 3 ini ya. Angka 3 ini kita pindah ke sini. Ya. Kita pindah ke bagian sini. Kemudian setelah itu 1 sisanya ini tadi ya, ini kita jadikan pembilang. Nah, kita jadikan pembilang. Nah, kita jadikan seperti ini. Kemudian apa lagi? Per 4-nya ini ya, angka 4 ini kita jadikan apa? Penyebut. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 31/4. Paham sampai sini? Mudeng? Oke, coba Bu Irma beri 1 soal. Cepet-cepetan ya. Sederhanakan pecahan berikut menggunakan porogapet. Nah, perhatikan. Misal ada sebuah soal 23 dibagi 7 atau 23/7. Silakan kalian sederhanakan dengan porogapet. Cepet-cepetan, yang bisa siapa? Ya, kelompoknya Putra juga 32/7 ya. Oke, sekarang cek dulu ya. Berarti kalian harus hafal nih pembagian sama perkalian. 7 kali 1 berapa, Cah? Ayo, Cah. 7 kali 1 berapa? 7 kali 1 7. 7 kali 2 berapa? 14. 7 kali 3 berapa? 21. Nah, ini ya. Sekarang kita lihat 23 dibagi 7. Yang paling mendekati berarti hasilnya berapa? 23 bagi 7 yang paling mendekati berapa? 3. Kita tulis di atas ya. Setelah dari atas kita apakan? Mau ke bawah itu, Cah. Kita apakan? Kita kalikan, benar. 3 kali 7 berapa? 21. Pintar sekali. Kita kurangi, ya kan? 3 dikurangi 1 berapa? 2. Nah, sekarang sudah terlihat. Ini hasilnya 3, sisanya 2. Berarti jangan sampai salah tulis ya. 3 dijadikan bilangan asli. Ini namanya bilangan asli ya, Cah. Ini namanya bilangan asli. 2 ya, sisa 2 tadi kita jadikan pembilang. Kemudian angka 7 ini kita jadikan penyebut. Betul? Betul ya, betul. Yang menjawab 32/7 berarti betul, sudah paham. Sip. Mas Bagus Wira sudah paham? Sudah, Bu. Oke, itu di sebelahnya ada siapa? Tidak ada temannya. Oh, ada Reno. Oke, pokoknya ikut belajar ya, Reno juga ya. Tidak apa-apa, meskipun ini belum seragaman, lain waktu harus pakai seragam. Oke, sekarang Bu Irma ajarkan, misalkan begini, Cah. Ya, misalkan begini. Nah, Bu, caranya saya tahu jawaban saya itu benar atau salah bagaimana? Nah, caranya ngecek piye ya? Gimana caranya ngecek? Caranya mengecek itu gampang. Kalian masih ingat ya kemarin cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ya kan? Masih ingat, Ge? Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa.
Caranya kemarin gimana? Kalau kita cek gimana? 3, ini kan campuran ya, ini kan pecahan campuran ya. 3, ya. Ini untuk cek ya, untuk cek. Berarti mau kita cek dulu. Nah, untuk kita cek berarti caranya 3 dikali berapa? Masih ingat nggak kemarin? Mengubah pecahan campuran. Nah, 3 kali 7 ditambah 2 per 7. Apakah hasilnya sama dengan 23 per 7? Coba kita lihat. 3 kali 7 berapa, Cah? 21 ditambah 2 berapa? 23 per 7. Sama enggak? Nah, ini sama enggak sama ini? Sama. Kalau sama berarti menyederhanakannya kalian sudah betul. Paham ya? Seperti itu caranya, nggih? Paham ya? Oke. Untuk berikutnya, silakan nanti kalian perhatikan. Bu Irma akan men-share sesuatu di sini, pecahan dengan bilangan asli. Nah, tadi kan sudah bisa menyederhanakan. Sekarang Bu Irma ajarkan bagaimana kalau ada 2 pecahan ya, ada 2, satunya bilangan asli, satunya pecahan. Ini cara menjumlahkannya bagaimana? Ini lebih gampang, lebih mudah. Coba Firma minta tolong suaranya dimatikan dulu ya. Suaranya semua dimatikan terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan, Firma akan menjelaskan. Contohnya. Contoh pertama, 2 ditambah 1 2 per 3. Kita ulangi ya. 2 ditambah 1 2 per 3. Sama dengan bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan. 2 ini kita sebut ya sebagai bilangan asli. Firma ulangi. 2 kita sebut sebagai bilangan asli. Kemudian 1 2 per 3 kita sebut sebagai pecahan campuran. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakan paling mudah adalah mengelompokkan yang bilangan aslinya. Oke, yang Firma lingkari. Coba 2 ditambah dengan 1. Ya kan? 2 ditambah dengan 1. Kemudian ditambah lagi dengan 2 per 3. Nah, yang bilangan asli ya, yang tempatnya di samping-samping ini kelompok nosek. Terus 2 tambah 1 berapa? 3 kan hasilnya ya? 3 ini ditambah 2 per 3. Nah, jadi hasilnya nanti bagaimana? Jadi hasil akhirnya nanti adalah 3 2 per 3. Ini minta tolong, ini ada sedikit kesalahan ya. Ini nanti bisa ditambahkan sama dengan 3 2 per 3. Gitu ya. Nah, untuk berikutnya, soal yang kedua. 5 4 per 9 ditambah 10 sama dengan 5, ini kan bilangan asli. Kelompokkan dengan 10. 10 ini kan juga bilangan asli. 5 tambah 10, kelompokkan dulu. Baru ditambah pecahannya. 4 per 9. Ya, paham ya? Kemudian 5 tambah 10 tadi kamu jumlahkan hasilnya 15. 4 per 9 tinggal nulis di sebelahnya. Begitu ya. Jadi hasil akhirnya 15 4 per 9. Begitu. Itu cara mudahnya seperti itu. Tadi yang A ini kurang ya, kurang sedikit. Tinggal menambahkan sama dengan 3 2 per 3. Untuk soal yang ketiga, C. 2 ditambah 3, 2 per 5. Cara mengerjakannya bagaimana? Yang bilangan asli dikumpulkan, dikelompokkan. 2 ditambah 3. Kelompokkan dulu, baru ditambah pecahannya tadi. 2 per 5. Jadi hasilnya adalah 2 tambah 3 tadi 5 ya. 2 per 5-nya digabungkan sebelah sini. Paham ya sampai sini ya? Oke.
Nanti ini tidak dicatat dulu tidak apa-apa. Nanti akan Bu Irma share di grup WhatsApp ya, di grup WA. Kalian nanti bisa melihat dari grup WA, bisa dicatat. Sekarang yang berikutnya. Untuk latihan soalnya, ya ini latihan soalnya nanti Bu Irma bahaskan dulu. Nah, oke. Sebentar. Bu Irma share screen. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya. Oke. Menjumlahkan pecahan dan menyederhanakan hasilnya. Nah, caranya yang pertama. Nih ya. Ini ada dua pecahan. Pecahannya adalah pecahan campuran dan pecahan biasa. 4, 5 per 6 ditambah 1 per 12. Caranya bagaimana? Caranya adalah, ingat ya, kalau di sini ada pecahan campuran, di sini ada pecahan biasa, jadi dua pecahan ini harus disamakan dulu. Cara menyamakannya bagaimana? Yang campuran harus diubah menjadi pecahan biasa. Begitu ya? Paham nggih? Nah, contoh 4, 5 per 6. Ini kita ubah ke pecahan biasa dulu. Jadinya berapa? 4 dikali 6, 24. Ya kan? 24 ditambah 5. Nah, jadinya 29. 29 per 6. Loh, jadi 45 per 6 ini kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Ditambah 1 per 12. Nah, ini kan bentuknya sudah pecahan biasa semua, nggih, Cah, nggih. Ini bentuknya sudah pecahan biasa semua. Ya kan? Sudah pecahan biasa semua. Kalau sudah pecahan biasa semua, yang kita lakukan lagi apa? Lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya ini belum sama, maka harus kita samakan. Yuk kita samakan bersama. 6 dengan 12. Masih ingat ya mencari KPK ya? Nah, kita cari KPK-nya. 6 dan 12 itu KPK-nya ketemunya 12. Mencari KPK kemarin sudah diajarkan Bu Irma. Ini tinggal mengingat lagi. 6 dan 12 KPK-nya adalah 12. Setelah disamakan, baru kamu cari dulu. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Setelah ketemu 2, baru dikali 29. Hasilnya 58. Ditambah 12 dibagi 12, hasilnya 1. 1 kali 1, 1. Paham ya? Nah, berarti 58 ditambah 1 itu langsung kita jumlahkan. Kan penyebutnya sudah sama. Okay? Penyebutnya sudah sama. Hasilnya adalah 59 per 12. Nah, sekarang perhatikan. 59 per 12 itu pembilangnya lebih besar atau tidak? Coba. Pembilangnya lebih besar enggak? Pembilangku yang atas dah. Besar. Iya, karena lebih besar maka menyederhanakannya kita menggunakan poros dapet. Perhatikan. Akar dari maaf ya. 59 kita bagi 12. Nah, untuk memudahkan kalian, kalian bisa membuat tabel perkalian seperti di samping ini. 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. 12 kali 3, 36. 12 kali 4, 48. 12 kali 5 sama dengan 60. Sekarang perhatikan dulu. 59 dibagi 12. Berarti 12 ini kali berapa yang mendekati 59 hasilnya? Kali berapa, Cah, 12 ini? 12 dikali. Yang tak lingkari ini loh, yang tak kasih kotaan merah itu loh. 12 dikali
Loh Bu, kok nggak pilih yang 12 kali 5? Kok milihnya yang 12 kali 4? Kan 59 itu lebih dekat dengan 60. Nah, mengapa kita tidak memilih 60? Karena begini anak-anak, kalau kita memilih 60 dengan 59 lebih besar 60, nggih. Maka nanti 60 ini tidak bisa kita gunakan untuk mengurangi. Jadi mencarinya adalah yang lebih kecil nilainya. Tak baleni. 59 dibagi 12 berarti 4. 4 dikali 12, 48. Kalau sudah kita kurangi. 9 dikurangi 8, 1. 5 kurangi 4, 1. Jadi hasilnya kan 4. Ya. 11/12. Gitu ya. Nah, jadi hasilnya untuk yang ini tadi ya, hasilnya adalah 4/11/12. Jadi soal 3 ditambah ya, 3 ditambah 2/6. Nah, 3 ditambah 2/6. Cara mengerjakannya bagaimana? Yuk. Kalau nggak ada penulis berapa mau? Yuk, 3 ditambah 2, 1/6. 51/6. Siapa yang jawab? Ayo, siapa yang jawab tadi? 51/6. Ya, 51/6. Ada yang menjawab? Ya, oke. Kita cek dulu ya, apakah jawabannya betul 51/6. Yuk. Berarti caranya adalah 3 kita tambahkan dengan 2, ya kan? Baru ditambah dengan pecahannya 1/6. Nah, 3 ini berarti kita pindah ke sini, 2 kita pindah ke sini. Baru kita tambah dengan 1/6. Ini ya. Nah, kalau sudah, baru kita jumlahkan 3 tambah 2, 5 plus 1/6. Kan gini harusnya. Harusnya kan seperti ini ya. Ini bisa langsung kita tulis 5 1/6. Jadi hasil akhirnya adalah 5 1/6. Yang tadi sudah menjawab dengan jawaban betul berarti sudah paham. Begitu ya. 1/2 ditambah 3 1/5. Nah, coba silakan dikerjakan satu soal ini. Ya, ingat kalau ada 2 pecahan, yang satu ini adalah pecahan biasa, yang satu campuran, maka campuran ubah dulu ke pecahan biasa. Yuk, silakan dikerjakan dulu. Ya, kita cek bersama ya. Hasilnya apakah betul tadi ya? Ada yang 6/5, ada yang 2/5, ada yang 1/10 tadi ya. Yuk kita cek dulu. Yang pecahan biasa biarkan pecahan biasa. Jadi tetap 1/2 atau setengah. Kemudian yang pecahan campuran kita ubah dulu ke dalam, ini campuran ya, ke dalam pecahan biasa. Caranya gimana? Masih ingat ya? 3 dikali 5 berapa? 15 ditambah 1 berarti 16 per berapa ini? 5. Nah, apakah ini pembilangnya bisa langsung kita jumlah? Tidak ya. Ini kan penyebutnya beda, maka wajib kita samakan.
disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK. KPK dari 2 dan 5 itu berapa? KPK dari 2 dan 5 berapa? 10. Kita tulis. Nah, kita tulis 10. Setelah itu kita bagi 10 dibagi 2. Berapa 10 bagi 2? Yo, sama diingat 5. 5 kali 1. Berapa 5 kali 1? 5. Nah, ini ya. 10 dibagi 5 berapa? 2 kali 16 berapa? 2 kali 16 berapa? Atau 16 kali 2, nek hafal ya dikalikan susun bawah. 32, berarti ditulis di sebelah sini. Nah, hasilnya berarti berapa? 5 tambah 32 berapa? 37. 37 ini per 10. Nah, setelah 37 per 10, ini kan bilangannya, ingat ya, kalau menemukan pecahan pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka wajib kamu sederhanakan. Menyederhanakannya berarti kita bisa menggunakan porogapit. Itu ya, kita bisa menggunakan porogapit. Yuk, porogapitnya bisa kita ubah ke bisa kita pindah ke sebelah sini. Oke. Oke. Ini ya, 37 dibagi 10. Nah, kita porogapit ya. 37 bagi 10. Berapa? Kira-kira 10 kali berapa yang mendekati 37? 10 kali berapa? 3. Ya, 10 kali 3. Berarti 3 kita taruh di atas ya. 37 bagi 10, 3. Terus kalau dari atas mau ke bawah kita kalikan dengan 10 ya. 3 kali 10. Berarti berapa, Cah? 3 kali 10. 3 kali 10, 30. Kita kurang. Nih, 7 kurangi 0, 7. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, hasilnya adalah, oke, hasilnya 3. Terus, sisanya berapa tadi? Sisanya berapa? 7 per berapa? 10. Mudeng sampai sini paham? Paham sampai sini? Ini tugasnya yang matematika itu ada 5 soal. Nah, soalnya ini nanti juga Firma share di grup WA, tidak usah khawatir. Soalnya ini ya, carilah. Nah, ini. Carilah hasil penjumlahan pecahan, kemudian silakan disederhana. Oke, selamat belajar untuk hari ini. Tetap semangat, tetap ikuti prokes, patuhi prokes. Kalau tidak ada kepentingan apapun, usahakan tidak usah keluar rumah. Ya, difotokan bagi yang sudah. Firman akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.